Gelombang protes atas krisis politik di negara-negara Asia termasuk Indonesia, siapa dalang di baliknya. Diawali oleh Sri Lanka, lalu 2 tahun kemudian rangkaian peristiwa yang sama terjadi di Bangladesh. Seolah sudah belajar dari negara-negara tetangganya, Indonesia mampu terhindar dari bencana politik belum lama ini. Namun, kini Maladewa juga menghadapi masalah dan hampir terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Ini bisa jadi akan menjadi krisis politik besar berikutnya di Asia. Konteks krisis ini mungkin berbeda satu sama lain. Faktanya di India, tepatnya di New Delhi, kita melihat protes massa semacam ini untuk pertama kalinya. Namun, protes itu sebagian besar terbatas pada petani. Gerakan itu tidak meluas menjadi gerakan multi pemangku kepentingan, meskipun berlangsung selama berbulan-bulan. Apa yang terjadi di Sri Lanka pada 2022 lalu merupakan hal yang berbeda. Protes yang terjadi pada saat itu merupakan gerakan yang dipimpin pemuda tanpa politik partai, setidaknya selama 3 bulan pertama. Tujuannya adalah perubahan rezim atau perubahan sistem. Dan setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri, mayoritas pengunjuk rasa mengundurkan diri sehingga memungkinkan transisi kekuasaan yang lancar. Pada bulan Agustus 2022, para pengunjuk rasa menyadari bahwa tugas mereka telah selesai dan membiarkan proses transisi demokrasi berjalan dengan sendirinya. Di Bangladesh, rutinitas yang hampir sama terjadi hingga batas tertentu. Tidak berlangsung selama berbulan-bulan seperti di Sri Lanka, protes ini hanya butuh beberapa minggu saja. Mahasiswa yang frustasi memimpin protes yang dipicu oleh keputusan untuk menerapkan kembali sistem kuota yang kontroversial. Namun, karena tanggapan yang agresif dan brutal oleh pasukan keamanan, protes berubah menjadi gerakan protes besar-besaran terhadap pemerintah yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ia melarikan diri dari negara itu. 2 minggu lalu, perkembangan serupa terlihat di negara demokrasi lain yang sedang berkembang pesat di Asia, yaitu negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, yakni Indonesia. Protes kali ini menentang gerak-gerik meragukan dari Presiden Joko Widodo yang akan lengser untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa bayangan di balik layar. Presiden Joko Widodo telah berhasil mengangkat putra sulungnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden untuk pemerintahan berikutnya di bawah Prabowo Subianto mulai bulan Oktober. Ia juga menginginkan putra lainnya, Kaisang Pangarep, menjadi gubernur Jakarta. Jokowi meminta DPR untuk mengesahkan undang-undang dalam waktu 24 jam untuk membatalkan keputusan Pengadilan Konstitusi yang menghalangi putranya untuk mencapai jabatan tinggi. Menantu Jokowi telah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara yang memastikan posisi yang kuat bagi keluarganya. Pada titik ini, pemuda Indonesia memutuskan bahwa apa yang terjadi sudah cukup, maka mereka turun ke jalan. Protes yang dimulai dalam waktu 24 jam dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Satu pertanyaan pokok ketika menganalisis gerakan massa ini adalah, siapa sebenarnya yang berada di balik protes besar-besaran ini? Ada 2 faktor yang biasanya ditunjukkan di sini. Salah satunya adalah Deep State dan yang lainnya adalah Fifth Estate. Bisa jadi itu adalah gabungan keduanya. Teori konspirasi seringkali masuk akal. Orang dapat dengan mudah membantahnya dan ketika menganalisis protes ini tampaknya teori semacam itu ada tempatnya. Dalam hal ini, Sri Lanka dan Bangladesh tampaknya memiliki banyak kesamaan. Misalnya bencana politik di Maladewa. Setelah krisis ekonomi besar-besaran dapat dicatat sebagai teori konspirasi bahwa Maladewa dekat dengan Cina. Demikian pula Sheikh Hasina, Perdana Menteri Bangladesh yang berkunjung ke Cina di tengah kejatuhan ekonomi negara itu terjadi tepat sebelum protes. Selain itu, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa keputusan Jokowi untuk membatasi penjualan bahan baku pertambangan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Amerika Serikat dan memberikan inisiatif bagi negara itu untuk memulai perusahaannya sendiri guna memproduksi barang-barang menggunakan bahan baku ini tentu akan menarik kemarahan Barat. Selain Deep State, ada pula Fifth Estate. Tetapi, apa itu Fifth Estate? Menurut teori akademis baru, Fifth Estate mewakili individu-individu yang berpikiran sivil dan juga terhubung, yang khususnya melalui internet memobilisasi massa demi pemerintahan yang baik. Selain itu, Fifth Estate memungkinkan akuntabilitas di tingkat individu dan juga mengancam lembaga-lembaga demokrasi yang sangat terpolitisasi. Apakah Deep State dan juga Fifth Estate dapat bekerja sama dalam menghadapi pemberontakan publik? Sifat dasar Fifth Estate akan mencegah hal ini sejak awal, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa kita membutuhkan sistem dan juga prosedur baru yang melampaui batas negara dalam menangani masalah ini. Pemikiran pemerintah kontemporer hingga saat ini sejalan dengan kebutuhan era revolusi industri. Namun, masalah sebenarnya telah beralih ke era revolusi informasi.
Kekuatan Fifth Estate pada akhirnya berada di tangan orang-orang, dan kekuatan ini telah sepenuhnya didorong oleh kemungkinan internet.